Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Merdekawati SMAK selaku dosen mata kuliah pengauditan 1 serta rekan-rekan semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas A praktikum 2 izin untuk memaparkan hasil dari wawancara dan juga analisis kami kepada kantor akuntan publik terkait dengan program kerja audit yang kami analisis yaitu kantor akuntan publik Toton Sucipto. Sebelum pada pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh di next. Perkenalkan, saya Azma Nabila Ivana dengan NIM terakhir 240 serta rekan-rekan saya. Saya Siti Jamila Tunisa dengan NIM akhir 287. Saya Lira Nurliana dengan NIM akhir 278. Saya Deni Pratiwi dengan NIM 153. Saya Maheswari Ananda dengan NIM akhir 006. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan atas perkenalannya. Mungkin langsung saja pada pembahasan poin yang pertama terkait dengan profil dari kantor akuntan publik. Kepada Maheswari Ananda dipersilakan. Baik, terima kasih Azma. Untuk di slide ini yaitu ada profil dari KAP dengan nama KAP Toton Sucipto yang beralamat di Jalan Gandaria Tengah 7, nomor 40 Cipenjo, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan kode pos 16820 dengan nomor izin terdaftar yaitu nomor 810 garis miring KM titik 1 garis miring 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan kontak yang tertera yaitu WA dan telepon dengan peran penasehat profesional yang berkomitmen untuk membantu klien menyelesaikan masalah kompleks mereka dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Next. Di sini ada visi. Jadi KAP Toton Sucipto memiliki visi untuk menjadi penyedia jasa profesional terkemuka di Indonesia. KAP Toton Sucipto menawarkan layanan profesional kepada klien dari berbagai ukuran dan sektor, baik komersil maupun swasta, dengan tujuan membangun hubungan yang didasari kepercayaan, keandalan, dan kesuksesan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program kerja audit di KAP Toton Sucipto dan rekan. Nah, pada tahap awal ini pastinya akan ada komunikasi dengan klien. Yang pertama juga adalah proses penerimaan klien, yang mana komunikasinya itu bisa dilakukan dengan by email ataupun bisa bertemu secara langsung. Yang kedua, membangun pemahaman awal calon klien. Jadi kan tidak menutup kemungkinan bahwasannya perusahaan yang akan KAP audit itu belum paham mengenai audit yang ada di KAP Toton Sucipto itu. Nah, maka dari itu KAP perlu untuk memberikan pemahaman kepada calon klien. Misalnya nih terdapat klien yang datang dan meminta KAP untuk mengaudit laporan keuangan, maka audit itu termasuk ke dalam audit laporan keuangan. Selanjutnya menentukan jenis audit. Yang kedua itu ada identifikasi anak perusahaan. Nah, apabila calon klien adalah induk perusahaan, maka harus diuraikan secara ringkas hal-hal yang berkenaan dengan anak perusahaan. Misalkan perusahaannya itu terletak di mana, kemudian jumlah karyawannya ada berapa, dan lain-lain. Yang ketiga ada jasa yang diberikan. Jenis jasa audit yang dibutuhkan, misalkan audit operasional, audit laporan keuangan, audit investigasi, dan lain sebagainya. Karena kan ini KAP, jadi menyediakan banyak jenis audit. Kemudian ada laporan dan tenggat waktu yang nantinya ini akan dituangkan di dalam surat perikatan audit di awal-awal. Kemudian ada kredibilitas auditor pendahulu. Jadi nanti akan dicek terlebih dahulu nih KAP-nya itu sudah terdaftar di daftar kantor akuntan publik atau belum. Yang keempat ada risiko perikatan. Nah, risiko perikatan ini nantinya juga akan tertuang di dalam surat perikatan audit, yang mana akan ada alasan klien itu ingin diaudit dan juga menjelaskan peraturan undang-undang yang mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan. Misalnya undang-undang perpajakan ataupun undang-undang tentang ketenagakerjaan. Nah, setelah komunikasi dengan perusahaan atau kliennya, maka dari itu akan ada komunikasi antar auditor internalnya terlebih dahulu.
Karena kan pastinya mereka harus berdiskusi apakah klien tersebut akan diterima ataupun tidak. Jika memang misalkan terdapat klien yang risikonya terlalu tinggi nih, maka dari itu klien tersebut bisa saja ditolak oleh KAP karena mungkin akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk proses auditornya. Selanjutnya, nanti setelah dari penerimaan itu akan ada informasi kepada klien terkait fee, yang mana biasanya di kartu tertentu Cipto itu range paling rendahnya berkisar di 30 juta rupiah sampai dengan ratusan juta, yang mana ini nanti disesuaikan dengan tingkat risiko yang dimiliki oleh kliennya. Kalau misalkan tingkat risikonya lebih tinggi, bisa saja fee-nya itu bakalan lebih tinggi lagi. Dan ini ada tim auditor di KAP Keputusan Sucipto dan rekan, terdapat partner, technical advisor, manager, quality control, ketua tim, dan juga ada 3 auditor. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan audit. Tahapan yang pertama itu ada planning. Nah, planning ini adalah perencanaan yang mencakup audit engagement letter ataupun surat perikatan audit yang nantinya tertuang kesepakatan awal antara pihak auditor dengan pihak klien. Kemudian di dalam surat perikatan audit itu nanti tertuang fee juga, yang mana untuk DP-nya itu sebesar 50% di awal dan juga final invoice sebesar 50%. Nanti ketika sudah laporan audit itu selesai dan jasa audit itu sudah diberikan, maka akan ada pelunasan di tahap akhir. Kemudian setelah kedua belah pihak setuju dengan isi surat perikatan audit, maka proses tanda tangan itu akan dilakukan. Kemudian pada tahap perencanaan juga KAP akan menampilkan audit schedule atau jadwal audit yang berisi timeline sehingga para auditor itu berpatokan pada jadwal yang sudah ditentukan. Nah, berikut adalah contoh audit schedule pada KAP Keputusan Sucipto dan rekan. Jadi di sini tertuang untuk surat perikatan, kemudian ada planning, ada fieldwork, dan juga nanti sampai di laporan hasil auditnya itu sendiri. Nah, tahap kedua itu adalah fieldwork atau pekerjaan lapang, yang mana nanti di sini adalah KAP akan mengumpulkan bukti yang objektif mengenai kegiatan yang diaudit. Kemudian nanti akan dievaluasi untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan kriteria yang dapat diterima, sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang tahap terakhir itu ada reporting. Jadi final report itu yang akan dihasilkan biasanya untuk keperluan tender ataupun vendor nih. Seberapa wajar sih laporan keuangan perusahaan itu? Karena kan untuk laporan keuangan tidak hanya pihak internal ya yang melihat. Nanti ada pihak eksternal juga yang dapat melihat laporan keuangan. Apakah laporan keuangan tersebut wajar atau tidak? Nah, selain itu laporan audit yang sudah dirilis harus dilaporkan kepada Kementerian Keuangan. Kenapa harus dilaporkan kepada Kementerian Keuangan? Karena berdasarkan proses wawancara yang kami lakukan, mungkin terdapat KAP yang mengeluarkan opini tapi tidak terdaftar di kantor akuntan pabrik. Nah, ini adalah aplikasi Pelita dari Kementerian Keuangan untuk menginput laporan hasil audit. Nanti setelah reporting, kan selesai itu untuk proses auditnya. Maka dari itu harus di-upload ke aplikasi Pelita, yang mana ini versi online-nya. Nah, ketika versi offline-nya itu nanti akan ada bukti fisik yang mana akan ditampilkan barcode. Ketika kita sudah ada barcode-nya itu dan bisa di-scan nih, maka akan diarahkan kepada versi online-nya ini, bahwasannya untuk bukti tersebut memang benar-benar seperti itu. Jadi tidak cuma mengeluarkan opini saja, tetapi memang membuktikan bahwasannya KAP tersebut sudah terdaftar. Untuk slide selanjutnya, di sini ada program kerja audit task. Next.
Di sini ada asersi yang diterapkan oleh KAP Toton Sucipto. Yang pertama di sini E, yaitu eksistensi, K untuk kelengkapan, HK, hak dan kewajiban, PA, penilaian dan alokasi, PP, yaitu penyajian dan pengungkapan. Di sini untuk program kerja kas yang pertama itu ada dapatkan daftar kas dan setara kas. Di sini ada cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang kedua ada cocokkan saldo awal dengan angka yang sudah diaudit. Yang ketiga ada periksa akun yang tidak lazim. Misal saldo bersaldo kredit, tidak ada mutasi, bank yang sudah tidak beroperasi, dan perubahan yang signifikan dengan tahun sebelumnya. Next. Selanjutnya di sini ada lakukan cash opname atau cash count secara mendadak dan siapkan kertas kerja yang mendukung setiap saldo yang dihitung. Perhitungan kas harus menunjukkan yang A itu buat rincian semua koin dan uang kertas yang telah dihitung. Untuk poin B yaitu buat rincian voucher and IOUs in float showing. Di sini ada tanggal, jumlah, dan penerima. Yang kedua ada alasan pembayaran dan rincian voucher pendukung dan lain-lain. Yang ketiga ada that subsequently record in the PT cash payment record. Untuk poin yang C yaitu rincian semua cek yang dikeluarkan berisi. Yang pertama ada tanggal pengeluaran cek dan tanggal pembayaran ke bank. Yang kedua ada tanggal pencatatan penerimaan di rekening koran. Next. Untuk poin ketiga yaitu konfirmasi saldo piutang. Di sini ada dapatkan rincian piutang yang menunjukkan nama pelanggan, alamat, dan jumlah piutang. Yang kedua ada periksa akurasi matematis rincian piutang. Yang ketiga ada cocokkan rincian piutang tersebut dengan buku pendukung piutang atau subledger. Yang keempat ada pilih sampel piutang BKKN, BRRI, MDM. Yang kelima ada berdasarkan sampel di atas, lakukan konfirmasi piutang sesuai dengan prosedur konfirmasi piutang. Yang keenam ada pada saat konfirmasi diterima, minta manajemen untuk membuat rekonsiliasi apabila ada perbedaan dengan jawaban konfirmasi. Selanjutnya ada periksa alasan-alasan perbedaan dari jawaban konfirmasi, uji perbedaan yang material untuk memastikan alasannya benar. Selanjutnya ada kirim konfirmasi kedua untuk konfirmasi yang belum dijawab. Yang selanjutnya ada lakukan prosedur alternatif untuk konfirmasi yang tidak dijawab. Misal, memeriksa penerimaan sesudah tanggal neraca, memeriksa bukti pembayaran barang, dan lain-lain. Untuk selanjutnya di sini ada buat ringkasan hasil konfirmasi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk nomor 4 ini, berdasarkan jawaban konfirmasi, review perjanjian pinjaman, review korespondensi dengan bank, dan periksa apakah ada kas dan setara kas yang dijaminkan dibatasi penggunanya atau dibekukan. Yang kelima yaitu ada periksa bank rekonsiliasi. Yang pertama itu cocokkan saldonya ke buku besar dan rekening bank seperti bank statement. Yang kedua ada uji akurasi matematis bank rekonsiliasi. Yang ketiga ada periksa deposit in transit ke buku kas dan rekening bank pada periode berikutnya. Lalu selanjutnya nomor 4 itu ada periksa outstanding cek ke buku kas dan rekening bank periode berikutnya. Untuk cek-cek yang masih beredar atau outstanding sampai tanggal review, pastikan kebenaran penyajiannya. Pastikan tidak ada cek dengan nomor lebih kecil daripada nomor terakhir pada rekonsiliasi bank yang tercantum pada rekening koran periode berikutnya. Yang kelima ada investigasi keabsahan cek yang beredar atau outstanding terlalu lama, misalnya lebih dari 6 bulan. Yang keenam itu periksa dan investigasi kalau ada unsur-unsur rekonsiliasi bank yang tidak lazim.
Untuk nomor 6 yaitu periksa penerimaan dan pengeluaran kas, transfer antar rekening, transfer antar perusahaan afiliasi, transfer yang tidak lazim 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah tanggal tutup buku. Lalu periksa transfer antar rekening, antar perusahaan dalam grup untuk memastikan dibukukan pada periode yang benar. Yang ketujuh yaitu lakukan tes pembayaran bank. Di sini yang nomor 1 yang pertama yaitu pilih transaksi pembayaran bank dari buku bank atau file voucher bank. Yang kedua, catat rincian pembayaran termasuk nomor cek, tanggal, jumlah penerima, tujuan pembayaran, dan tanda tangan. Yang ketiga, periksa dokumen pendukung seperti validitas, tanggal, nature, penerimaan, jumlah. Yang keempat yaitu periksa otorisasi dan limit otorisasi dari penanda tangan. Yang kelima, periksa perhitungan dokumen pendukung dan voucher. Yang keenam, periksa posting ke jurnal beban, jurnal kreditur, atau akun jurnal yang sesuai. Yang ketujuh yaitu periksa subsequent settlement ke rekening koran. Yang kedelapan, uji akurasi perhitungan pendapatan bunga bila material, yaitu verifikasi nilai tukar yang digunakan untuk mentranslasi saldo dalam mata uang asing ke sumber yang independen. Yang kesembilan yaitu periksa kecukupan penyajian dan pengungkapan kas dan setara kas di laporan keuangan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Siti Jannatun yang telah dan juga Nanda yang telah memaparkan materi terkait dengan program kerja pada akun kas dan juga setara kas. Di sini saya akan melanjutkan untuk program kerja audit pada akun piutang. Di sini ada asersi yang diterapkan pada KAP Tatan Sucipto seperti yang sudah dijelaskan pada akun kas sebelumnya, di mana asersi ini nanti akan ditetapkan pada berbagai pada tahapan-tahapan yang sudah dirangkai dan juga berdasarkan analisis real yang ditemukan pada auditi ataupun klien pada KAP Tatan Sucipto. Boleh di next. Baik, untuk program kerja audit pada akun piutang, yang pertama itu dapatkan daftar piutang, kemudian cocokkan saldonya dengan buku besar piutang. Cocokkan saldo awal dengan angka yang sudah diaudit, serta periksa akun yang tidak biasa, misalnya bersaldo kredit, tidak ada mutasi, dan juga dengan pihak terkait. Kemudian untuk program kerja yang kedua yaitu bandingkan saldo piutang usaha, penyisihan piutang ragu-ragu, penghapusan piutang, rasio turnover, dan itu tuh persentasenya terhadap penjualan, return diskon tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, serta dapatkan juga penjelasan dari manajemen atau pihak auditi atas perbandingan yang signifikan. Untuk yang ketiga yaitu dapatkan daftar umur piutang. Bagaimana dengan uji akurasi daftar umur piutangnya, yaitu dengan membandingkan penggolongan umur piutang pada daftar umur piutang dengan tanggal jatuh temponya. Boleh di next. Untuk program kerja ataupun langkah yang selanjutnya yaitu konfirmasi saldo piutang. Untuk konfirmasi saldo piutang ini ada beberapa langkah. Langkah yang pertama itu dapatkan rincian piutang yang menunjukkan nama pelanggan, alamat, dan juga jumlah piutang. Selanjutnya, periksa akurasi matematis rincian piutang. Setelah itu, jangan lupa untuk cocokkan rincian piutang tersebut dengan buku pendukung piutang atau subledger. Dan juga pilih sampel piutang seperti BKKN, RRI, atau MDM. Nah, berdasarkan sampel di atas itu, lakukan juga konfirmasi piutang sesuai dengan prosedur konfirmasi piutang. Kemudian pada saat konfirmasi diterima, minta manajemen atau pihak audit itu untuk membuat rekonsiliasi apabila ada perbedaan dengan jawaban konfirmasi. Selanjutnya, periksa alasan-alasan perbedaan dari jawaban konfirmasi, uji perbedaan yang material untuk memastikan alasannya benar.
Selanjutnya, kirim konfirmasi kedua untuk konfirmasi yang belum dijawab. Lakukan prosedur alternatif untuk konfirmasi yang tidak dijawab. Misalnya memeriksa penerimaan sesudah tanggal neraca dan juga memeriksa bukti penerimaan barang dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu buat ringkasan hasil konfirmasi. Mungkin untuk konfirmasi saldo piutang ini juga sama dengan akun kas dan setara kas dari langkah-langkahnya gitu. Cuma yang membedakan mungkin akun-akun yang diperiksa pada laporan di pihak auditi. Mungkin boleh di next. Prosedur selanjutnya yaitu langkah yang kelima, prosedur apabila konfirmasi dilakukan sebelum tanggal neraca. Di sini jika sebelum tanggal neraca itu ada beberapa langkah juga. Langkah yang pertama yaitu lakukan prosedur konfirmasi seperti di atas atau yang langkah sebelumnya. Kemudian lakukan investigasi terhadap transaksi yang tidak lazim atau tidak normal sampai tanggal neraca. Selanjutnya, lakukan investigasi terhadap transaksi penghapusan piutang dan pastikan sudah diotorisasi. Selanjutnya, periksa untuk rekonsiliasinya antara rincian saldo piutang dan juga buku pembantu piutang usaha. Setelah itu, periksa juga analisa umur piutang dan pastikan akun-akun yang jatuh tempo pada saat konfirmasi sudah dicatat dengan benar. Kemudian pertimbangkan untuk melakukan konfirmasi kembali atas piutang yang sudah jatuh tempo pada tanggal neraca. Yang terakhir, lakukan investigasi terhadap piutang bersaldo kredit pada tanggal neraca. Boleh di next untuk langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah evaluasi untuk kecukupan penyisian piutang ragu-ragu. Nah, ini untuk langkah baru ya untuk akun piutang di mana kita diharuskan untuk melakukan evaluasi terkait dengan penyisian piutang. Untuk langkah yang pertama yaitu evaluasi kebijakan dan proses penentuan penyisian piutang ragu-ragu. Berdasarkan daftar umur piutang atau yang sudah diuji, periksa akun yang melebihi batas periode pembayaran. Kemudian minta penjelasan kepada manajemen ataupun pihak auditi yang terdiri dari manajemen kredit, bagian penagihan, dan lain-lain untuk alasannya. Kemudian periksa penerimaan setelah tanggal neraca atas akun tersebut. Setelah itu uji kecukupan penyisian piutang ragu-ragu dan yang terakhir periksa penghapusan piutang pada tahun berjalan dan pastikan kebenaran alasannya dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Untuk langkah ketujuh yaitu apabila piutang itu mengandung unsur pendapatan yang ditagihkan atau unearned income, pastikan juga untuk kebenaran perlakuannya. Mungkin untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Dea, saya persilahkan. Baik, terima kasih Asma. Berikutnya, untuk langkah 8 ada uji pisah batas atau cut-off. Berikut beberapa langkah dari uji pisah batas. Yang pertama ada uji pengiriman barang H-10 hari sebelum dan sesudah tanggal neraca penutupan buku. Yang kedua, pastikan barang yang dikirim sebelum tanggal neraca sudah dicatat sebagai piutang usaha dan penjualan. Yang ketiga, sebaliknya pastikan pengiriman barang sesudah tanggal neraca tidak dibukukan sebagai piutang usaha dan penjualan. Lalu yang keempat, review semua material kredit mark yang dikeluarkan setelah tanggal neraca dengan bukti pendukung untuk memastikan telah dilakukan pencatatan di dalam periode yang tepat. Lalu yang angka ke-9 ada periksa pengiriman barang yang tidak lazim, jumlahnya, pelanggaran baru, pihak terkait, dan lain-lain di bulan terakhir penutupan buku. Minta penjelasan manajemen dan lakukan investigasi untuk memastikan keabsahannya. Next. Lalu langkah yang ke-10, periksa debit memo, reverting journal, dan report yang terjadi sesudah tanggal neraca untuk memastikan validitasnya. Yang ke-11, melakukan review atas perjanjian kredit, hasil konfirmasi pinjaman, dan tanya jawab dengan manajemen. Periksa apakah ada piutang usaha yang dijaminkan atau dijual. Kalau ada, harus diungkapkan dengan benar. Next. Lalu langkah ke-12 ada periksa website. Dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, pastikan saldonya kebuka. Kedua, pastikan syarat-syaratnya sesuai dengan dokumen pendukungnya. Yang ketiga, lakukan review terhadap akun yang jatuh tempo untuk memastikan realisasinya. Yang keempat, pastikan aktual bunga sudah dihitung dengan benar.
Lalu langkah yang ke-13, periksa pelanggan utama apakah ada konsentrasi risiko kredit yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang terakhir, ada periksa kecukupan penyajian dan pengungkapan piutang usaha dalam laporan keuangan. Oke, boleh next. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dari semua pembahasan. Yang pertama, pada proses penyusunan program kerja audit pada KAP Thomas Sucipto ini terdapat 3 tahapan utama, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua forward kerja lapangan, yang ketiga reporting atau laporan. Lalu pada program kerja audit atas kas pada KAP Tokoh Sucipto terdapat 9 tahap, dan pada program kerja audit atas piutang pada KAP Tokoh Sucipto terdapat 14. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah menyampaikan isi dari pembahasan untuk program kerja audit ini. Mungkin selanjutnya ini merupakan dokumentasi kita dengan narasumber dari KAP Toton Sucipto pada saat proses wawancara melalui daring. Mungkin itu pembahasan dari kelompok kami terkait dengan program kerja audit pada akun kas, dan juga program kerja audit pada akun piutang, di mana program-program tersebut menjadi acuan bagi auditor dalam auditi untuk dinantinya akan menghasilkan suatu opini yang akan membantu pihak auditi ataupun klien ini dalam menghasilkan suatu laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.